Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang user authentication atau yang umumnya disebut dengan autentikasi pengguna. Seperti kita ketahui bahwa user authentication ini sekarang itu sudah banyak digunakan pada berbagai macam sistem informasi. Hal ini mempertegas bahwa sistem keamanan berbasis user authentication ini merupakan salah satu basis keamanan utama pada pengamanan sistem komputer. Jadi itulah kenapa topik ini tuh penting untuk kita pahami lebih dalam. Nah, ini adalah beberapa agenda pembahasan kita pada sesi kali ini, yaitu yang pertama terkait prinsip dasar autentikasi pengguna secara elektronik, lalu berbagai macam konsep autentikasi pengguna, mulai dari password, token, biometrik, remote user, itu semua akan jadi kita bahas pada sesi kali ini. Lalu yang terakhir adalah terkait isu keamanan dari mekanisme autentikasi pengguna. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita kenalan dulu nih, seperti apa autentikasi pengguna yang sudah ada. Nah, saya yakin beberapa dari pendengar saat ini tuh sudah akrab ya dengan media-media seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, itu kalau misalnya ada tampak halaman form seperti yang digambar ini adalah salah satu bentuk dari autentikasi pengguna, yaitu autentikasi pengguna berbasis password. Ada lagi yang seperti ini. Ini biasanya kalau kita login Windows, kita akan dihadapkan dengan form seperti ini dulu untuk memverifikasi diri kita siapa, apakah kita orang yang berhak untuk mengakses layanan yang diberikan oleh Windows tersebut. Nah, biasanya kita dihadapkan dengan ini untuk memasukkan PIN atau biasa password ya juga. Nah, kalau misalnya untuk perangkat mobile biasanya kita dihadapkan dengan mekanisme autentikasi seperti ini. Ini adalah autentikasi berbasis biometrik yang juga nanti akan kita bahas. Biometrik ini jenisnya tipe sidik jari ya, autentikasi sidik jari. Nah, ini juga bentuk autentikasi biometrik tipe face recognition. Sebenarnya kalau misalnya kita ambil contoh di bentuk autentikasi pengguna yang lain itu juga masih banyak ya. Contohnya mungkin seperti ini. Ini kalau misalnya kita mau mengakses akun Amazon AWS kita, ini juga pasti kita dihadapin dengan autentikasi pengguna dulu. Ya, ini adalah bentuk autentikasi pengguna. Nah, ini ada pilihan akses haknya, saya mau masuk sebagai root account atau saya mau mengakses sebagai user biasa. Nah, ini ada pilihannya di sini. Nah, terus kalau misalnya kita mau menggunakan layanan internet banking, ya, internet banking juga di sini ada form login. Ini adalah bentuk autentikasi pengguna. Ini kalau nggak salah dia menggunakan autentikasi pengguna berbasis password juga. User ID, please enter your internet banking PIN. Nah, PIN. Dia menggunakan PIN. Internet banking BNI juga sama, dia menggunakan PIN di sini, user ID, password. Dan di sini ada kayak semacam karakter untuk memverifikasi. Nah, ini autentikasi berbasis password juga. Terus kalau misalnya kita mau mengakses Yakat pun sama. Nah, ini kalau kita mau mengakses LMS di Vatek juga sama, kita harus menggunakan autentikasi berbasis password. Mengakses Yakat pun sama, kita harus menggunakan autentikasi berbasis password. Jadi saat ini tuh hampir jarang sekali kita menemukan aplikasi yang tanpa dilengkapi sistem pengamanan berbasis autentikasi pengguna. Nah, seperti itu ya. Jadi ini salah satu contoh penggunaan autentikasi berbasis pengguna. Nah, ini yang juga umum kita gunakan. Sekarang kita sudah mulai umum dengan layanan berbasis elektronik, layanan pembayaran berbasis elektronik. Nah, biasanya itu menggunakan akun bank kita. Nah, itu biasanya tapi kita harus login dulu ke akun bank kita, baru kita bisa menggunakan layanan tersebut. Nah, kalau tidak salah juga, selain kita login, setiap kali kita melakukan pembayaran, kita pasti dimintai semacam seperti password tertentu yang harus kita masukkan setiap kali kita mau melakukan pembayaran. Nah, sebelumnya kita bisa, kalau yang saya perhatikan ya, sebelumnya itu kita bisa menggunakan autentikasi berbasis fingerprint. Cuman entah kenapa beberapa bulan terakhir ini aplikasi itu hilang.
Ya, jadi fitur itu hilang. Jadi kita menggunakan kembali ke password lagi. Nah, ini kayaknya sepertinya mulai ada seperti apa ya, kerentanan gitu. Kerentanan dari sistem autentikasi berbasis fingerprint pada layanan internet pembayaran internet banking seperti ini, maka dia kembali lagi ke sistem berbasis password kalau nggak salah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saat ini tuh sistem autentikasi pengguna ini ada di mana-mana, dan hampir setiap kita menggunakan layanan dari aplikasi pasti kita harus dihadapkan dengan sistem-sistem seperti ini. Nah, cuman walaupun mereka itu semuanya terlihat sama, hanya saja sistem di balik itu yang berbeda-beda ya. Contoh misalnya kayak ini ya. Contoh misalnya kayak di sini kita lihat, nah ini sistem autentikasi berbasis password yang dimiliki oleh Siat Untat. Tentu saja ini berbeda dengan sistem autentikasi yang dimiliki oleh AWS. Walaupun sama-sama berbasis password. Nah, seperti apa bedanya? Seperti apa cara kerjanya? Nah, nanti kita bahas pada beberapa slide ke depan. Nah, jadi sampai di sini kita sudah sama-sama memahami, oh sistem autentikasi pengguna itu modelnya itu seperti ini. Dan banyak sekali kita temui di mana-mana. Nah, sekarang perlu kita tahu bagaimana cara kerja dari sistem ini supaya kita bisa memahami bagaimana membangun sistem seperti ini ke depannya, seperti itu. Nah, selanjutnya, autentikasi berbasis pengguna ini merupakan entitas utama pada baris pertahanan keamanan sistem ya. Jadi, biasanya sebelum kita bisa menggunakan service atau layanan yang diberikan oleh sistem, kita akan dihadapkan dengan autentikasi pengguna dulu. Terus, ini autentikasi pengguna ini merupakan basis untuk berbagai jenis kendali akses untuk akuntabilitas pengguna. Jadi, sistem keamanan ini digunakan untuk memilah apakah orang ini berhak untuk mengakses layanan tertentu atau tidak, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi begitu cara sistem untuk memilah hak akses bagi si pengguna. Nah, berdasarkan RFC 4949, definisi dari sistem autentikasi pengguna ini adalah sebuah proses untuk memverifikasi identitas yang diklaim untuk entitas sistem. Jadi bagaimana sistem itu bisa mengenali bahwa orang yang mengakses layanan itu adalah memang mereka orang-orang yang berhak. Ya, seperti itu. Nih ada yang mau masuk sebagai admin nih. Benar nggak dia adminnya? Gimana caranya aplikasi supaya bisa memastikan bahwa orang yang mau mengakses layanan ini adalah betul-betul orang yang dimaksud gitu. Nah, ini biasanya ini terkait dengan autentikasi pengguna itu terkait dengan hal ini. Makanya biasanya pada beberapa layanan itu ada autentikasi pengguna yang mungkin sifatnya kayak sederhana sekali. Cuma memasukkan username, password, selesai. Nah, ada beberapa autentikasi pengguna seperti misalnya pada layanan e-banking, ini rumit ya. Jadi layanan internet banking ini dia rumit, banyak sekali yang harus kita masukkan. Biasanya seperti itu. Kalau di HP itu ada bukan hanya username password ya, ada berapa kali tuh proses untuk autentikasi yang harus kita masukkan. Seperti itu. Artinya memang biasanya semakin krusial layanannya, semakin banyak parameter atau semakin banyak kredensial yang harus diverifikasi. Nah, semakin rendah kepentingan layanannya, biasanya semakin sedikit kredensialnya. Nah, apa itu kredensial? Nah, kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya ini adalah proses autentikasi. Ada 2 langkah pada dasarnya ya. Proses autentikasi itu berdasarkan RFC 4949. Yang pertama itu tahap identifikasi. Jadi tahap identifikasi ini bagaimana sistem mengidentifikasi informasi keamanan user. Nah, biasanya kalau kita mau masuk, ada aja inputnya. Entah itu username password, entah itu sidik jari, entah itu face recognition. Nah, itu adalah input. Nah, input itu nanti akan diidentifikasi oleh sistem. Benar nggak orang ini adalah orang yang punya hak untuk mengakses layanan dari aplikasi saya? Ya, seperti itu. Yang kedua, memverifikasi. Nah, setelah diidentifikasi, didapat datanya, didapat data kredensialnya, selanjutnya diverifikasi, membandingkan informasi keamanan user dengan entitas yang tersimpan. Jadi pada dasarnya, kita itu sebelum bisa artinya punya otorisasi, punya hak untuk mengakses layanan dari sistem, kita itu harus terdaftar dulu. Gampangnya itu kayak gitu. Kita harus terdaftar dulu, kita harus memperkenalkan diri kita dulu
baru artinya kita diberi hak otorisasi, baru selanjutnya kita bisa melakukan proses autentikasi. Kalau kita nggak pernah mendaftar sama sekali sebelumnya, ya tentu saja kita nggak akan bisa melakukan proses autentikasi. Nah, jadi proses verifikasi itu pada dasarnya adalah proses yang membandingkan apakah kredensial yang kita inputkan itu terdaftar. Nah, kalau misalnya kredensial terdaftar, paling tidak kita adalah salah satu dari beberapa user yang memang punya hak untuk mengakses layanan dari sistem tersebut, ya, seperti itu. Autentikasi pengguna ini berbeda dengan autentikasi pesan, ya. Catatannya, kalau autentikasi pesan itu mungkin lebih ke bagaimana pesan itu supaya tidak dipalsukan. Kalau misalnya autentikasi pengguna ini bagaimana sistem bisa memastikan bahwa pengguna itu betul-betul pengguna yang berhak. Ya, mungkin berbeda sedikit, tapi konsep secara garis besar itu ya hampir mirip intinya. Jadi bagaimana caranya menjamin keaslian dari pesan dan menjamin keaslian dari hak akses user terhadap layanan dari sebuah sistem. Jadi mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah model arsitektur autentikasi. Ya, ini adalah model autentikasi terlepas dari apapun jenis autentikasinya, mau autentikasi berbasis password, autentikasi berbasis fingerprint, autentikasi berbasis facial recognition, dan lain-lain. Framework autentikasinya itu kurang lebih seperti ini. Ya, jadi di sini kita lihat ada beberapa entitas, ya, ada beberapa entitas di sini. Entitas yang pertama itu subscriber, claimant. Entitas yang kedua itu adalah registration authority atau RA. Entitas yang ketiga itu adalah credential service provider. Terus ada verifier, ada relaying party. Jadi ada 5 entitas pada model arsitektur autentikasi. Ini adalah bentuk model arsitektur autentikasi yang paling sederhana. Tentu saja model arsitektur autentikasi yang digunakan pada aplikasi-aplikasi modern saat ini itu bisa lebih rumit lagi atau lebih besar lagi modelnya. Tapi yang bentuk model arsitektur autentikasi yang paling sederhana itu modelnya seperti ini. Yang paling basic, yang paling dasar. Jadi kita mulai dari yang paling basic dulu. Nanti kalau misalnya kita mau mengembangkan ke model autentikasi yang lebih, arsitektur autentikasi yang lebih rumit, maka kita bisa kembangkan. Jadi intinya seperti itu. Ini adalah modelnya. Oke, jadi di sini tuh kita mulai dari yang namanya subscriber. Subscriber ini biasanya adalah user. Ya, user yang mau menggunakan layanan dari sebuah aplikasi. Nah, biasanya di sini ada 2 ya, subscriber atau claimant. Ketika misalnya dia belum terdaftar pada sebuah sistem, maka dia namanya adalah subscriber. Ketika dia sudah terdaftar, berarti dia namanya claimant. Oke? Nah, subscriber ini biasanya umumnya sebelum dia bisa melakukan autentikasi seperti yang sudah saya katakan tadi, sebelum dia bisa melakukan autentikasi, dia itu pertama kali harus melakukan yang namanya pendaftaran dulu. Ya, pendaftaran dulu ke sistem. Ya, pendaftaran dulu ke sistem. Nah, bentuknya itu biasanya seperti ini. Nah, pendaftaran ke sistem biasanya dilakukan oleh subscriber terhadap registration authority. Jadi pada sebuah sistem itu biasanya ada fitur untuk menghandle atau mengelola layanan input user baru, misalnya kayak gitu ya, input user baru. Dan di situ ada role juga biasanya, role-nya sebagai pengguna biasa ataukah role-nya itu sebagai admin. Nah, di situ ada role. Nah, biasanya registration authority itu melangani itu. Jadi biasanya subscriber itu biasanya melakukan melakukan user registration. Nah, user registration ini datanya bisa macam-macam. Ada nama, atau biasanya yang paling minimum itu ya nama, username, password. 3 itu aja. Ya, 3 itu aja. Atau biasanya kadang-kadang kalau misalnya aplikasinya itu udah selevel internet banking gitu, dia banyak banget. Atau sosial media pun juga sudah lumayan banyak ya, data yang dimasukkan, diinputkan. Nah, tugasnya registration authority ini apa? Tugasnya registration authority ini adalah untuk identity proving. Identity proving, jadi setelah user ini, subscriber ini memasukkan data untuk mensubscribe layanan dari sebuah sistem, nah, registration authority ini harus memprove benar nggak data yang dia masukkan ini. Makanya biasanya kalau misalnya kalian pernah daftar di Facebook ya, Facebook atau layanan-layanan yang lainnya itu, ketika kalian mendaftarkan diri, setelah kalian mendaftarkan diri,
kalian akan dikirimkan yang namanya email verifikasi. Jadi kalau misalnya email verifikasi yang kalian masukkan, email yang kalian masukkan itu salah atau asal-asalan, maka kalian tidak akan bisa melanjutkan proses pendaftaran. Nah, itulah yang disebut sebagai identity proving. Jadi bagaimana sistem membuktikan bahwa data yang kamu masukkan itu adalah benar. Biasanya di aplikasi-aplikasi tertentu juga itu ada misalnya kita kalau misalnya aplikasi kayak beasiswa ya, beasiswa itu user harus memasukkan betul-betul data KTM. Jadi kalau dia tidak punya data KTM atau data KTM itu sudah pernah dimasukkan sebelumnya, maka dia tidak akan bisa melanjutkan proses pendaftaran. Nah, ini adalah bentuk identity proving. Jadi, ketika kita membangun sebuah sistem autentikasi, kita perlu merancang sistem kita itu supaya bisa membuktikan bahwa apa yang dimasukkan oleh user ini benar. Ya, benar. Jadi biar apa? Biar data yang masuk ke dalam sistem kita itu valid. Ya, kalau nggak valid kan, wah bahaya ya, seperti itu ya, gampangnya ya. Nah, oke. Jadi di sini subscriber melakukan registrasi, lalu registration authority ini tugasnya dia melakukan proving, membuktikan. Bagaimana caranya membuktikan bahwa data yang dimasukkan ini benar, bukan data asal-asalan. Intinya kayak gitu ya. Terus selanjutnya, step berikutnya itu registration authority, dia itu akan menghubungi credential service provider. Ya, jadi ini ibaratnya sistemnya seperti konfirmasi registrasi ke credential service provider. Nah, ini biasanya proses ini itu untuk membuat kita punya kredensial. Ini untuk membuat kredensial. Nah, apa itu kredensial? Kredensial itu adalah sebuah struktur data. Jadi buat kalian yang sudah pernah mengambil mata kuliah struktur data, udah tahu ya, struktur data itu adalah sebuah variabel yang berisi beberapa data ya, seperti array itu adalah salah satu bagian data struktur. Class, terus dictionary itu juga merupakan bagian dari data struktur. Nah, kredensial ini merupakan data struktur, sebuah variabel struktur data yang di dalamnya itu berisi data-data keamanan kita. Nah, jadi tujuannya registration authority menghubungi credential service provider ini untuk membuatkan kita sebuah kredensial berdasarkan data user registration yang kita inputkan. Ya, seperti itu ya. Jadi makanya password nanti dibuatkan. Nanti kita akan dikasih token juga. Nanti kita akan, kalau misalnya ini kita akan dibuatkan PIN juga. Biasanya kalau internet banking itu, kalau kita di bank itu, kita daftarnya itu, kita akan diminta bikin user access, diminta bikin password akses untuk aplikasi, terus password untuk transaksi, banyak banget. Nah, itu semua itu adalah bentuk kredensial. Ya, terus salah satu bentuk kredensial yang lain itu adalah kalau misalnya seandainya kita lupa password, itu apa yang terjadi? Nah, seandainya kita lupa password itu macam-macam ya. Ada yang mengandalkan nomor HP. Jadi kita akan diminta untuk memasukkan nomor HP. Kalau nomor HP yang kita masukkan cocok sama dengan yang tersimpan di database, maka dia akan mengirimkan data reset password atau proses autentikasi ke nomor HP kita. Ada juga yang biasanya kalau udah mentok sama sekali itu, kita akan ditanyakan siapa nama orang tua, di mana kamu lahir. Nah, biasanya itu security question disebutnya ya, pertanyaan keamanan. Nah, itu adalah bagian dari kredensial. Ya, bagian dari kredensial. Jadi kita tuh benar-benar diantisipasi bagaimana ketika misalnya orang ini seandainya dia lupa password, bagaimana caranya dia supaya bisa tetap mendapatkan haknya, walaupun dia passwordnya lupa. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu adalah sebuah mekanisme ya. Jadi kalau dulu sih orang cuma ngandelin username password. Ketika lupa password ya udah reset. Resetnya itu gimana? Ya hubungi adminnya. Ya kan? Nah, kalau sekarang kan udah enggak. Sekarang itu sistem sudah bisa menghandle hal itu. Jadi kita nggak usah terlalu sering berinteraksi dengan admin lagi. Kita cukup bilang, saya lupa password, maka kita akan dikasih nomor HP. Saya lupa nomor HP saya udah nggak dipakai lagi. Maka kita akan dikasih security question, yang betul-betul memang cuma kita yang bisa menjawab security question tersebut. Seperti di mana kita lahir, binatang kesayangan kita namanya siapa, dan lain-lain. Semua itu bagian dari kredensial. Nah, jadi kredensial itu dibuat oleh credential service provider pada sebuah sistem. Nah, jadi selanjutnya credential service provider ini lalu dia akan menggenerate sebuah kredensial untuk kita. Maka selesai.
maka selesai. Jadi ini tuh kotak ini adalah bagian dari registration. Ya, jadi registration itu arsitekturnya seperti ini, ada di kotak ini. Nah, kotak yang ini adalah bagian dari proses autentikasi. Nah, jadi setelah kita sudah terdaftar, sudah memiliki kredensial hak untuk mengakses sebuah sistem, ya, sistem itu sudah mengatur kita itu haknya itu sampai di mana berdasarkan role yang kita masuk. Jadi contoh misalnya kayak kita masuk ke SIAT, ya, SIAT ini sistem akademi Unpad. Nah, di sini tuh udah ada role-nya. Jadi di sini, ini role-nya itu di sini. Oh, berarti kalau misalnya saya sudah punya kredensial seperti ini, berarti role saya itu sebagai dosen. Ya, seperti itu ya. Role saya sebagai dosen. Nah, saya tidak bisa masuk sebagai mahasiswa, atau saya tidak bisa masuk sebagai rektor, dan lain-lain. Nah, itu sudah dikasih role, dan sudah dibuatkan kredensial. Kredensial itu yang mana, Pak? Kredensial itu yang ini ya. Ini mulai dari ini semua kredensial nih. Ini, dan lain-lain ya. Itu semua kredensial. Nah, selanjutnya setelah proses registrasi dan pembuatan kredensial, sekarang kita masuk proses autentikasi. Ya, autentikasi. Nah, autentikasi ini kita sudah bukan lagi subscriber, tapi peran kita sudah berubah menjadi claimant. Nah, saat proses autentikasi, siapa yang kita hubungi? Yang kita hubungi adalah verifier, ya. Verifier. Nah, verifier ini sebelumnya, setelah kita melakukan registrasi sebelumnya, verifier ini sudah dihubungi oleh CSP. Ya, sudah dihubungi oleh CSP. Nah, ini sesuatu yang terjadi di belakang sistem lah, istilahnya kayak gitu ya. Sudah dihubungi dengan CSP sudah mengirimkan kredensial pendaftaran kita ke verifier. Jadi ketika kita melakukan proses verifikasi, ya, saya mau mengakses sebuah sistem nih. Nah, sistem akan melakukan pengecekan. Loh, ini orang benar nggak sih? Benar nggak artinya dia orang yang berhak untuk mengakses layanan dari sistem saya? Nah, maka dia akan menggenerate sebuah authentication protocol. Jadi untuk melakukan autentikasi ini ada protokol-protokolnya. Ya, berarti itu tandanya biasanya setiap aplikasi biasanya punya protokol autentikasinya sendiri. Ya, enggak sama semua. Jadi beda-beda protokolnya. Nah, jadi kita sebut aja authenticated protocol. Jadi dia akan menggenerate authenticated protocol. Ya, authenticated protocol itu biasanya memaksa si claimant harus memasukkan data kredensialnya dia dulu. Data kredensialnya itu apa? Username, entah itu password, entah itu PIN, entah itu apapun bisa. Tapi pada umumnya itu biasanya username, password. Ya, itu data kredensial. Data kredensial dia masukin, lalu verifier akan mengecek ke kredensial service provider. Saya dapat kredensial seperti ini. Terdaftar nggak sih orangnya? Nah, ditanya ke sini. Oh, terdaftar, ada tuh, namanya ini. Namanya si ini. Dia itu bisa mengakses layanan di SIAT sebagai dosen, misalnya kayak gitu. Oh, ya udah, kalau misalnya kayak gitu, akhirnya udah diizinkan. Kalau dia berhasil masuk, berarti kalau dia dicek sama CSP, oke, datanya ada. Terus dia ini akan mengontak railing party, ya, mengontak railing party untuk mengatakan bahwa orang ini dia itu punya kredensial, punya hak, kredensialnya benar, dia punya hak untuk mengakses sistem kita. Lalu railing party akan membuat sesi login, misalnya gitu-gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kita sesi login itu seperti apa, Pak? Sesi login itu biasanya kayak kita masuk ke sebuah aplikasi, ya, Biasanya kalau misalnya beberapa lama kita itu nggak aktif di aplikasi itu, dia akan otomatis logout. Nah, itu disebut sebagai sesi, ya, sesi. Atau mungkin kita bisa logout manual, atau kalau misalnya di deteksi kita nggak aktif, kita akan di logout otomatis. Itu disebut sebagai sesi. Nah, verifier memberikan pesan kepada railing party, tolong dia ini adalah user yang memang punya hak untuk mengakses layanan dari sistem kita. Tolong berikan dia sesi untuk menggunakan layanan tersebut. Nah, kayak gitu. Jadi, barulah setelah misalnya sampai di titik itu, si claimant ini bisa menggunakan layanan yang diberikan oleh sistem sesuai dengan role-nya dia. Ya, kayak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu model arsitektur autentikasi yang paling sederhana. Ya, nanti mungkin kalau misalnya
ini bisa dikembangkan lagi atau mungkin bisa dipelajari lagi dari paper-paper terbaru tentang seperti apa model arsitektur autentikasi yang lebih baru ya, yang lebih umum digunakan pada aplikasi-aplikasi modern saat ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya prosesnya kurang lebih seperti ini ya. Prosesnya seperti ini. Nah, selanjutnya autentikasi pengguna elektronik ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Prosesnya itu seperti apa? Urutan proses registrasinya. Nah, jadi jenis-jenis autentikasi itu ada 3 ya. Ada 4 berbasis remote user. Jadi autentikasi ada berbasis password yang umum kita temui, token. Token itu biasanya kalau misalnya token itu modelnya kayak gini ya. Saya pernah punya itu. Jadi saya pernah punya autentikasi berbasis token yang sekarang udah nggak dipakai ya. Udah nggak dipakai. Ini salah satu bentuk autentikasi berbasis token juga. Ini kalau misalnya kalian lihat ini di layar apa? Ya, ini untuk internet banking. Ini untuk token generator. Ya, token generator. Nah, ini token generator nih. Ini untuk membuat token. Jadi kalau misalnya saya mau membuat mau transaksi, saya harus bikin token dulu di sini. Lalu setelah saya bikin token di sini, lalu saya menggunakan token ini untuk transaksi. Tapi ini sudah nggak kepake lagi. Jadi semenjak kita sudah ada internet banking, sistem token generator seperti ini sudah nggak digunakan lagi. Jadi tapi masih saya simpan untuk koleksi barang antik. Oke, kayak gitu ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada topik autentikasi berbasis password. Ini adalah teknik autentikasi yang paling umum dan paling banyak kita temui di aplikasi-aplikasi aplikasi-aplikasi berbasis web maupun di sistem operasi Windows, Unix, Linux itu rata-rata menggunakan sistem autentikasi berbasis password. Cara kerja autentikasi berbasis password ini umumnya saat proses registering, kita mendaftarkan username dan password kita ke sistem, lalu selanjutnya sistem menyimpan username dan password tersebut pada database aplikasi, lalu selanjutnya ketika kita akan melakukan autentikasi, kita menginputkan kembali username dan password kita, sistem selanjutnya akan melakukan pencocokan. Pencocokan apakah username dan password kita itu sudah sama dengan yang tersimpan di database. Lalu kalau misalnya sama, kita akan diberikan autorisasi sesuai dengan level profile dari user kita. Seperti itu. Umumnya seperti itu ya. Umumnya sistem berbasis password ini menyimpan file password lalu diindeks berdasarkan ID pengguna. Salah satu teknik yang biasa digunakan adalah menyimpan file hash satu arah dari password, penggunaan password. Nah, pada mekanisme protokol autentikasi berbasis password modern, itu sudah tidak lagi menggunakan menyimpan username dan password di database. Nah, jadi sistem autentikasi modern itu kebanyakan sudah menggunakan fungsi hash. Jadi username dan password itu diproses dulu dengan menggunakan algoritma hash, lalu hash code-nya itulah yang disimpan di database. Jadi bukan username dan password lagi. Ya, jadi skema penyimpanan username dan password lagi itu udah lama sekali tidak digunakan di industri. Nah, sekarang kita lihat coba ngambil satu studi kasus. Ini adalah authentication protocol yang banyak digunakan di sistem operasi Windows, ya, namanya itu Kerberos, ya. Kerberos ini kalau misalnya berdasarkan hasil pelacakan saya, sistem Kerberos ini, nah ini adalah sistem Kerberos ya. Sistem Kerberos ini dia banyak digunakan selain digunakan Windows 10, dia juga digunakan di Windows Server terbaru. Di Windows Server 2019 juga dipakai sistem operasi Kerberos ini. Di Windows Server 2016 juga dia menggunakan sistem Kerberos seperti ini. Dan saya belum dapat datanya, tapi sepertinya di Windows 11 terbaru pun menggunakan Kerberos ini. Jadi protokol Kerberos ini, protokol autentikasi Kerberos. Protokol autentikasi ini juga digunakan di Unix dan beberapa sistem operasi Linux. Nah, seperti apa protokol autentikasi Kerberos ini bekerja? Cara kerjanya tuh kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika misalnya kita melakukan proses pendaftaran sebelum proses autentikasi, kita umumnya akan mendaftarkan username dan password dulu. Ya, username dan password. Nah, username dan password yang kita inputkan itu adalah data kredensial kita. Nah, tapi yang disimpan sebagai kredensial
itu bukan username dan password yang kita inputkan, tapi hashcode dari username dan password. Cara kerjanya bagaimana? Username dan password kita itu username kita itu akan direpresentasikan menjadi angka, lalu password kita bersama dengan angka username itu akan diproses oleh algoritma hash, nah menjadi hashcode. Nah, hashcode itu nantinya disimpan. Biasanya sih kalau yang paling basic sederhana ya cuma hashcode yang disimpan. Tapi kalau beberapa sistem autentikasi yang terbaru dia ada tambahan random number-nya. Biasanya disebut sebagai salt, ya, random number lagi di tambahan. Nah, seperti itu. Jadi sekalipun kita punya sistem itu berhasil dihack atau Windows kita berhasil dihack dan sistem password kita itu berhasil dibuka semua, penyerang tidak akan pernah tahu apa username dan password kita. Karena yang akan tampil di situ hanya algoritma hash. Hanya algoritma hash dan penyerang tidak akan tahu apa maksudnya. Intinya seperti itu. Gampangnya seperti itu ya. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran proses autentikasi. Jadi setelah kita mendaftar tadi, selanjutnya kita melakukan proses autentikasi. Nah, proses autentikasi itu gambarannya seperti ini. Ini adalah proses autentikasi. Yang pertama, biasanya kalau kita mau login, kita masukin username, kita masukin password. Nah, setelah kita masukin password, di sini tuh kita lihat username kita dan password kita itu akan diproses oleh algoritma hash. Ya, algoritma hash. Algoritma hash SHA-1, SHA-2, SHA-3 itu yang diproses, lalu dia akan menjadi hashcode. Ya, dia akan menjadi hashcode. Ini adalah hashcode-nya. Nah, hashcode ini kemudian dikirimkan ke Windows Domain Controller. Ya, jadi ada kayak semacam domain controller di dalam sistem operasi. Ya, itu yang mengontrol kita ini masuk sebagai siapa. Yang punya hak akses itu siapa aja. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak semacam database-nya gitu lah. Tapi mereka menyebutnya domain controller. Nah, setelah lalu dia akan mengecek. Domain controller has stored copy of the user hash password. Jadi password user hashcode kita itu sebenarnya sudah di-save di mana di domain controller. Nah, hash kita itu sudah masuk kategori misalnya hashcode ini dia role-nya ini, hashcode ini dia role-nya ini, udah jelas. Jadi ketika kita menggenerate hashcode, ya, hashcode itu nanti akan dikirimkan ke domain controller nanti akan membandingkan ada nggak hashcode ini tersimpan di domain controller kita. Oh, ada. Dia rule-nya apa? Dia rule-nya sebagai administrator misalnya. Nah, setelah misalnya cocok, berarti dia adalah orang yang berhak mengakses sistem. Nah, setelah dia bisa dipastikan bahwa dia ini orang yang berhak mengakses sistem, biasanya sistem autentikasi Kerberos ini dia akan mengirimkan challenge. Ya, this is an login challenge. Nah, challenge ini biasanya salah satu tujuannya, challenge ini tujuannya macam-macam ya. Tapi tujuan paling umumnya itu adalah challenge ini berguna untuk memastikan orang yang login ini bukan sistem. Orang yang login ini benar-benar bukan manusia, bukan komputer, bukan perangkat brute force. Nah, seperti itu, dan lain-lain itu ya. Jadi untuk memastikan bahwa orang yang login ini adalah benar-benar user, bukan sistem, bukan algoritma brute force dan lain-lain. Nah, biasanya dikasih challenge. Nah, challenge ini biasanya kalau kita mau coba saya masuk ke Siakat lagi. Nah, Siakat ini, ini biasanya di sini kita masuk Siakat. Nah, di sini tuh ada K-code. K-code ini adalah bentuk challenge, ya. K-code ini adalah bentuk challenge. K-code ini bentuk challenge. Tujuannya challenge ini apa? Tujuannya challenge ini untuk memastikan bahwa yang sedang berupaya untuk login itu adalah manusia, bukan sistem atau bukan robot. Misalnya seperti itu ya. Tujuannya challenge. Nah, sama challenge di berbagai sistem autentikasi itu tujuannya seperti itu, untuk memastikan bahwa orang yang login ini benar, ya, passwordnya benar, dan dia ini benar-benar manusia, bukan sistem atau bukan sebuah algoritma untuk brute force, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita salah mengetik challenge ini, berarti orang kemungkinan besar orang yang mencoba login ini bukan manusia, intinya kayak gitu, atau mungkin dia ini bukan orang yang benar-benar punya hak, intinya seperti itu ya. Jadi itu tujuannya challenge. Makanya di setiap authentication system itu pasti selalu ada challenge. Nah, di sini pun protokol autentikasi Kerberos ini juga punya challenge. Jadi dia setelah memastikan bahwa
hashcode-nya sama, setelah hashcode-nya sama, lalu dia akan mengirimkan challenge. Challenge itu harus bisa dijawab oleh komputer klien, ya, klien. Kalau bisa dijawab, maka baru dia menggenerate authorization, menggenerate session untuk si authenticated user. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya apa saja kerentanan autentikasi berbasis password? Nah, kerentanan autentikasi berbasis password yang pertama adalah offline dictionary attack. Offline dictionary attack ini adalah penyerangan berhasil mendapatkan file password sistem dan membandingkan hash password dengan hash password yang biasa digunakan. Nah, jadi ketika misalnya udah tersimpan hashnya, database hashnya didapat dan hashnya ini dipelajari seperti itu. Jadi jika cocok penyerang maka memperoleh akses kombinasi ID ke password tersebut. Jadi kalau misalnya dia pelajari, dia berhasil ekstrak hashcode ini menjadi password dan username, ya, dengan cara mempelajari pola hashingnya seperti apa. Dengan cara mempelajari pola hashingnya seperti apa, maka dia bisa mengekstrak dari hashcode itu menjadi username dan password. Nah, bagaimana cara meng-countermeasure? Countermeasure-nya pertama itu kita bisa melakukan perketat mekanisme akses terhadap file password. Jadi menjaga file password-nya dengan semaksimal mungkin, dengan kuat. Alternatif yang kedua, selain itu adalah dengan menambahkan mekanisme baru. Ya, mekanisme baru pada sistem hashing. Jadi, pada sistem operasi modern saat ini itu seperti Windows, Mac OS X, dia itu ada semacam sistem salt, sistem random number. Nanti akan kita bahas pada beberapa slide berikutnya, ya, seperti apa mekanisme salting-nya. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk menjaga meng-countermeasure dictionary attack. Nah, tadi yang kita sudah sebutkan, kita sudah jelaskan sebelumnya itu terkait mekanisme challenge, ya, itu juga salah satu bentuk countermeasure terhadap dictionary attack. Selanjutnya itu ada specific account attack. Specific account attack itu umumnya penyerang membidik akun tertentu lalu mengirimkan tebakan password seperti password yang benar ditemukan brute force. Nah, jadi specific account attack ini biasanya dia melakukan brute force. Jadi, saya tahu nih username-nya nih, saya harus tahu username-nya. Kalau misalnya saya sudah tahu username-nya, ya udah saya brute force password-nya. Nah, seperti itu. Jadi, untung-untungan sih ya sebenarnya kayak gitu. Nah, bagaimana cara meng-countermeasure bentuk serangan seperti ini? Implementasikan algoritma penguncian akun jika pengguna salah menginput password. Nah, ini biasanya sudah banyak ya digunakan ya. Jadi, ketika kita salah masukin password 3 kali, password kita langsung di-ban. Atau akun kita itu langsung kalau misalnya biasanya di internet banking. Internet banking itu biasanya kita gagal masukin password 3 kali, maka kita harus lapor ke operator bahwa untuk membuka akun kita. Jadi akun kita itu langsung di-close. Nah, ini adalah salah satu bentuk countermeasure dari serangan-serangan berbasis brute force, ya. Terus popular password attack. Nah, ini biasanya si penyerang nebak-nebak karena biasanya password itu ya nggak lain-lain gitu ya. Paling tanggal lahir, bulan, tahun, ya komposisinya diputar-putar, apalagi ya angka-angka yang umumnya terkait nomor HP 4 digit, nomor HP terakhir, tanggal lahir ibu dan lain-lainnya, itu aja gitu. Jadi popular password attack ini artinya penyerang itu nebak-nebak gitu. Jadi dia masukin password, nebak-nebak, dia mempelajari dulu ya, orang ini data dirinya seperti apa gitu. Setelah dipelajari lalu dia nebak. Yang apa sih yang digunakan sebagai password? Apakah nomor HP-nya, apakah tanggal lahirnya, ataukah apa gitu yang digunakan password? Karena pasti yang digunakan sebagai password itu nggak jauh-jauh dari hal-hal itu gitu. Nah, countermeasure-nya gimana? Gunakan kebijakan untuk mengkombinasikan angka password. Nah, biasanya kan ada kalau di beberapa software itu tertentu seperti di AWS Web Service itu. AWS itu kita harus pakai karakter spesial. Karakter spesial harus ada angkanya, harus ada hurufnya. Dan harus ada kombinasi huruf besar, huruf kecil. Nah, kita dipaksa untuk seperti itu. Nah, kalau misalnya udah dipaksa seperti itu, artinya kemungkinan kita menggunakan tanggal lahir, menggunakan nomor HP terakhir, itu sudah semakin kecil. Nah, tujuannya untuk mencegah popular password attack seperti ini. Selanjutnya, workstation hijacking. Ini penyerang umumnya menunggu hingga sistem yang masih status login tidak terjaga oleh pihak yang berwenang. Nah, ini biasa paling sering kalau komputer teman kita lagi online, lagi login di mana-mana, terus dia tiba-tiba ke kamar kecil atau dia tinggal sebentar.
Lalu ada teman yang lain tiba-tiba datang, wah mesti login nih. Akhirnya dia posting sesuatu atau dia mengganti authenticated emailnya, pokoknya dia melakukan prosedur untuk bagaimana caranya supaya dia bisa mengambil alih akun itu. Ya, seperti itu. Jadi secara teknis proses ini tidak menyerang, tapi memanfaatkan kesempatan, lebih ke memanfaatkan kesempatan. Jadi bagaimana cara menghadapi serangan seperti ini? Countermeasure-nya menerapkan mekanisme logout otomatis jika sesi login habis. Nah, biasanya makanya di beberapa sistem-sistem sekarang, contohnya seperti di Siakat kita itu, dia ada mekanisme session. Tapi sepertinya di hampir semua aplikasi web itu sudah ada di framework untuk bikin webnya itu semuanya sudah ada, pasti ada namanya session. Ya, soalnya ketika kita mau ada sistem login, yang digenerate itu sudah pasti session. Ya, sudah pasti session. Nah, kecuali kalau misalnya kita berbicara aplikasi-aplikasi lama ya, aplikasi-aplikasi seperti zaman Visual Basic tahun 2010, aplikasi tahun 2000-an itu masih belum terlalu umum digunakan teknik session. Tapi kalau sekarang itu sudah pasti ada teknik session. Nah, teknik session ini memastikan ketika aplikasi sudah lama idle, nggak ada aktivitas, dia itu akan otomatis logout. Nah, cuman kadang-kadang kesempatan ini tuh kadang-kadang masih kecolongan gitu. Terus ada lagi exploiting user mistakes, ya, mengeksploitasi kesalahan dari user. Penyerang umumnya melakukan social engineering untuk mendapatkan password dari target serangan. Nah, ini biasanya social engineering ini ya. Social engineering ini biasanya kalau kita nggak sadar ternyata aplikasi kita itu sudah terinstall atau aplikasi komputer yang kita gunakan untuk login, bukan komputer kita sendiri, kita menggunakan komputer umum. Ternyata di komputer umum itu sudah ada namanya keylogger. Keylogger itu untuk merekam semua ketikan keyboard. Nah, jadi kita terus melakukan transaksi keuangan lewat komputer umum itu, lalu kita punya password, semua username terekam di situ. Nah, makanya sebisa mungkin kalau untuk melakukan transaksi aplikasi-aplikasi yang sifatnya sangat pribadi, yang sangat privacy, internet banking, untuk aplikasi seperti Siakat dan lain-lain itu sebisa mungkin jangan gunakan komputer umum. Sebisa mungkin hanya gunakan device yang kalian punya, device pribadi kalian. Soalnya besar sekali kemungkinan itu dipasangi aplikasi penyadap yang artinya bisa saja merekam semua ketikan keyboard kalian. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu bentuk electronic monitoring. Jika password dikomunikasikan melalui jaringan, melalui sistem remote, maka rentan terhadap penyadapan. Enkripsi password bukan merupakan solusi bagi masalah ini karena password yang dienkripsi dapat dipelajari oleh penyerang. Nah, ini juga biasanya kayak electronic monitoring ya. Jadi kayak sepertinya kita remote login, cuman biasanya zaman sekarang itu sudah ada teknik enkripsi untuk melakukan remote login. Cuman kalau misalnya celahnya itu kita berbicara celah ya, pasti ada aja celahnya. Celahnya mungkin aja bisa melakukan kayak semacam pembelajaran terhadap password yang terhadap enkripsinya. Walaupun ini sebenarnya kemungkinannya juga agak kecil, soalnya kadang-kadang enkripsi yang digunakan itu sudah menggunakan hybrid encryption. Ya, kita sudah hybrid encryption menggabungkan teknik enkripsi simetrik dan asimetrik. Jadi datanya dienkripsi dengan enkripsi simetrik, terus key dari enkripsi simetrik tersebut dienkripsi lagi menggunakan enkripsi asimetrik. Biasanya seperti itu. Nah, cuman kalau kita berbicara kerentanan dari teknik enkripsi lagi, maka kita perlu mencari solusi lagi untuk lebih lanjut. Walaupun sebenarnya teknik ini itu sebenarnya sudah agak sulit ya, sudah sulit banget sebenarnya untuk dibongkar kayak gitu. Lalu mengapa autentikasi berbasis password ini masih populer sampai detik ini? Beberapa alasannya itu yang pertama dia murah. Autentikasi berbasis passwordnya nggak perlu device tambahan ya, seperti kalau misalnya biometrik. Biometrik itu butuh sensor. Ya, contoh kalau misalnya kayak face recognition itu butuh kamera true depth. Ya, kalau misalnya kamera biasa itu pernah digunakan oleh Apple itu pada iPhone generasi pertama yang menggunakan face recognition itu dia pernah menggunakan kamera standar. Kamera standar itu bisa ditipu dengan foto. Nah, jadi akhirnya waktu itu Apple melakukan perbaikan, dia mengganti kamera depannya itu dengan menggunakan kamera true depth. Jadi dia bisa mengukur kedalaman gambar yang dia tangkap.
Jadi kalau misalnya ditipu sama foto, dia akan bisa tertipu lagi kayak gitu. Nah, alat itu mahal. Terus yang kedua, kalau misalnya kita pakai fingerprint, nah kita juga butuh sensor fingerprint. Nah, itu mahal. Yang paling murah apa? Yang paling murah itu ya pakai password, karena kita nggak butuh hardware apa-apa. Terus dia juga sistemnya sederhana, ya. Kalau misalnya kayak password, dia tinggal masuk ke algoritma khas. Nah, kalau menggunakan biometrik, itu dari tangkapan biometrik sampai menjadi data kredensial, itu ada proses yang panjang, ya, mengekstrak. Ada istilahnya, ada diekstrak. Bagaimana caranya pola sidik jari kita ini diekstrak menjadi sebuah angka matematika. Angka matematikanya nanti akan disimpan. Nah, itu sebuah proses yang panjang, ya, seperti itu. Selanjutnya ada dua kunci utama pengamanan autentikasi berbasis password, yaitu yang pertama hashing password, ya, seperti yang sudah kita bahas tadi di sistem Kerberos. Yang kedua, pengamanan file pada sistem. Jadi file password itu kita harus amankan. Bagaimana caranya agar aksesnya itu tidak mudah, seperti itu. Kalau bisa kita sembunyikan di tempat yang paling aman. Dua itu ada teknik cara untuk mengamankan sistem autentikasi berbasis password. Nah, ini adalah autentikasi berbasis password yang banyak digunakan pada sistem-sistem modern. Di sini itu data kredensial yang disimpan itu adalah user ID, salt, dan hashcode. User ID, salt, dan hashcode. Jadi user ID ini nanti menentukan role dari orang ini tuh role-nya apa di aplikasi kita. Role itu nanti menentukan dia itu berhak mendapatkan layanan apa, dan dia itu berhak mengakses data apa. Intinya kayak gitu. Nah, bagaimana prosesnya? Biasanya kalau untuk proses registrasi di awal, skemanya seperti yang tampak pada layar ini. Jadi kita umumnya menggunakan salt, menggunakan password kita. Password kita itu umumnya ditambahin kayak salt. Salt itu semacam random number gitu. Saltnya itu random number, lalu password sama salt ini diproses menggunakan hash function, algoritma hash. Nah, lalu disimpan. Jadi yang disimpan itu user ID, salt, sama hashcode. Hashcode itu adalah hasil kombinasi antara si saltnya dan passwordnya, ya, seperti itu. Nah, itu yang disimpan. Nah, apa fungsi salt ini sebenarnya? Ya, dalam konteks ini fungsinya salt ini adalah pertama untuk mencegah duplikasi kata sandi terlihat pada file password. Ya, yang kedua, mengurangi resiko serangan dictionary attack. Yang ketiga, menjaga kemungkinan penyerangan mempelajari pola penggunaan password oleh pengguna pada dua atau lebih sistem. Jadi, walaupun kita menggunakan password yang sama, jadi misalnya ada dua orang dengan role yang berbeda, dia user ID-nya berbeda, tapi dia menggunakan password yang sama, hashcode yang tersimpan itu pasti berbeda, walaupun passwordnya sama. Kenapa? Karena saltnya itu bisa berbeda. Saltnya itu adalah random number, ya, karena random numbernya itu berbeda. Nah, random number yang berbeda, walaupun passwordnya sama, kalau dimasukkan ke hash function, dia akan menjadi hashcode yang berbeda. Ya, seperti itu. Jadi, walaupun dia passwordnya sama, dia hashcode-nya tidak mungkin sama, kayak gitu. Nah, ini caranya, ya. Ini untuk ini skema pengelolaan password yang digunakan di OS Unix. OS Unix itu OS induk dari Mac OS X, ya, Mac OS X. Nah, selanjutnya, untuk melakukan load verifikasinya gimana? Nah, untuk melakukan verifikasinya itu biasanya kayak gini. Nah, ini di sini ada user ID, ini salt. Nah, salt, ya, hash password ini, salt biasanya kita akan membaca inputan password dari user, ya, dari user kebaca masuk passwordnya. Lalu passwordnya ini akan dikasih salt, ya, dikasih salt. Nah, saltnya ini nanti berdasarkan user ID, ya. Kan biasanya kalau kita masuk itu ada user ID, kita udah kepilih tuh, udah user ID. User ID-nya siapa gitu. Nah, user ID-nya itu nanti dicari di indeks database, dicari, oh ini user ID-nya. User ID-nya ini diselect row-nya. User ID-nya diselect, lalu saltnya diambil. Nah, saltnya diambil sama password yang diinputkan oleh user. Nah, itu nanti akan diproses lagi sama hash function. Diproses sama hash function menjadi hashcode. Lalu hashcode ini di-compare dengan hashcode yang tersimpan. Kalau seandainya berbeda, maka dia tidak akan diberikan hak untuk mengakses layanan dari sistem, ya. Jadi OS Unix itu sistem pengelolaan passwordnya kurang lebih seperti itu.
Baik, selanjutnya kita pindah pada konsep autentikasi berbasis token. Jadi, perbedaan utama pada autentikasi berbasis token dengan autentikasi berbasis password, kalau di password itu kita punya sesuatu yang namanya username. Nah, pada konsep autentikasi berbasis token ini, konsep username itu digantikan dengan sebuah kode yang disebut dengan token. Nah, jadi pada autentikasi berbasis token ini kita nggak lagi membutuhkan username sebagai ID, tapi ID kita itu sudah dikonversi menjadi sebuah angka yang sifatnya random yang disebut dengan token. Itulah kenapa disebut sebagai autentikasi berbasis token. Autentikasi berbasis token ini umumnya masih membutuhkan PIN atau password. Nah, bentuk-bentuk autentikasi berbasis token ini itu ada yang berbasis memory card, ya, itu umumnya menggunakan kartu ATM. Smart card itu kartu ATM yang baru yang ada chipnya itu disebut sebagai smart card. Nah, electronic identity card. Electronic identity card ini bentuknya ya smart card juga gitu. Apa perbedaan smart card dan kartu ATM yang lama? Itu bentuknya kurang lebih seperti ini mungkin ya. Nah, ini kalau misalnya kartu ATM yang lama itu bentuknya modelnya kayak gini. Ya, ini masih pakai magnetic tape. Ini disebut sebagai magnetic tape. Ini pada dasarnya itu adalah sebuah memori, ya, memori cuman bitnya itu kecil dan dia itu betul-betul memori yang basic. Ya, cara kerja memori ini tuh mungkin lebih mirip seperti tape, ya. Kalau misalnya di rumah kalian masih punya tape untuk muter lagu itu, nah itu ada magnetic tape-nya. Nah, itu memori. Ya, itu memori. Sama seperti magnetic tape yang digunakan di mesin ATM seperti ini, di kartu ATM seperti ini. Ini adalah magnetic tape yang dimana di situ itu dia menyimpan token kita. Ya, jadi token kita itu direkam di situ. Nah, nanti kalau misalnya kita mau mengakses rekening kita membutuhkan kartu ATM kita. Kita nggak bisa kalau nggak pakai kartu ATM kita. Kita membutuhkan kartu ATM kita masukin ke dalam mesin, lalu nanti dia akan mengidentifikasi, oh ketahuan nih, usernya ini, siapa gitu. Nah, terus untuk bisa mengakses rekening kita butuh lagi yang namanya PIN. Ya, seperti itu ya. Jadi kita nggak usah lagi masukin yang namanya username. Nah, magnetic tape ini sifatnya sederhana sekali ya. Sederhana sekali, dia betul-betul kapasitasnya kecil dan dia tidak bisa mendukung enkripsi. Jadi token kita itu benar-benar hanya tersimpan di situ tanpa dienkripsi, tanpa dia papain, kayak gitu. Nah, kekurangan potensial dari mekanisme memory card seperti ini, dia membutuhkan perangkat khusus untuk membaca karena kemampuan perangkat keras, perangkat lunak reader bersifat sangat krusial ya. Jadi namanya token, dia itu pasti harus ada alat untuk bisa membaca memorinya, kayak gitu ya. Kehilangan token itu menyebabkan pemilik tidak bisa mengakses sistem. Ya, jadi maksudnya ketika misalnya kita sudah tidak punya kartunya lagi, ya kita nggak bisa, kita harus bikin kartu baru ya untuk bisa mengakses rekening kita, kayak gitu. Nah, celah utama teknik ini itu adalah skimming, ya, seperti yang kemarin banyak sempat hot terjadi di kasusnya BRI ya, kalau nggak salah kemarin itu sekitar tahun 2019, 2018 kalau nggak salah, saya lupa. Itu teknik skimming sempat terjadi sampai waktu itu kartu ATM langsung dirubah menjadi smart card, ya, sudah tidak lagi menggunakan memori sederhana seperti ini. Jadi kartu ATM berubah menjadi smart card yang menggunakan chip, ya, seperti itu. Mekanisme penyimpanan token pada memory tape seperti ini sangat mudah sekali di-copy, ya, sangat mudah sekali, dan alat untuk ngopi, untuk menduplikasi data pada memory tape itu pun kecil dan cepat gitu. Jadi bisa disembunyikan di alat mesin ATM itu sendiri. Dan ketika misalnya kita teknik skimming ini kan cara kerjanya ketika kita masuk alatnya itu dipasang di bibir mesin ATM, dipasang, lalu ketika kartu kita masukin, nah, itu alat itu akan langsung membaca token yang ada di dalam magnetic card kita ini. Nah, ketika dibaca token, maka token kita itu nanti bisa disalin ke kartu pelaku, ya. Dia memiliki sebuah kartu seperti ini juga yang mungkin magnetic tape-nya itu masih kosong. Lalu token yang kita sudah terekam di alat yang ditaruh di mesin ATM itu disimpan ke kartunya dia. Lalu passwordnya, PIN-nya tahu dari mana? Nah, PIN-nya biasa menggunakan kamera. Jadi dia menggunakan kamera yang ditaruh di sekitar mesin ATM situ untuk membaca ketikan PIN dari pengguna. Nah, jadi kombinasi antara PIN dan kartu membuat dia bisa mengakses mesin ATM kita. Nah, seperti itu ya, konsepnya seperti itu. Nah, karena kasus skimming ini kemarin sempat rame, akhirnya kartu ATM bertipe magnetic card seperti ini tuh diupdate.
diupdate menjadi smart card ya. Jadi smart card ini dia sudah menggunakan chip. Ya, chip ini sebuah memori penyimpanan yang lebih maju timbang magnetic tape seperti tadi. Bahkan berdasarkan beberapa referensi yang sempat saya baca, chip card ini dia bisa melakukan komputasi di situ. Dia bisa melakukan komputasi. Jadi algoritma bisa disimpan di situ, kita kasih seed data, dia bisa melakukan kalkulasi di dalam chip card itu. Nah, yang paling penting dari chip card ini adalah dia bisa mengenkripsi token. Jadi token yang semula ada di magnetic tape itu sekarang tersimpan di dalam chip card lalu terenkripsi. Ya, jadi dia terenkripsi, dan kalau seandainya kita mau menduplikat isi chip card ini alatnya relatif lebih sulit. Ya, alatnya juga besar dan otomatis kalau kita ditaruh di ini sudah pasti sulit. Ya, kecuali mungkin dicuri. Ya, seperti itu. Nah, jadi chip card ini memungkinkan untuk diprogram sebuah sistem autentikasi, sebuah protokol autentikasi sendiri. Seperti itu. Jadi walaupun data dari chip card ini berhasil diprogram, di-copy, diduplikat, tapi kalau tidak menggunakan chip card aslinya, maka dia tidak akan bisa mengakses kredensial dari pengguna. Jadi datanya bisa pindah, tapi kalau program chip cardnya tuh nggak bisa dipindah-pindahin kayak gitu. Jadi itu hebatnya autentikasi berbasis smart card seperti ini ya. Nah, autentikasi protokol yang bisa digunakan di smart card seperti ini ada 3 ya. Ada static, dynamic, dan challenge response. Kalau static itu penggunaan mengautentikasi diri sendiri ke token, lalu token mengautentikasi ke komputer. Kalau dynamic itu token menggenerate password secara periodik. Jadi chip card ini bisa diprogram untuk kayak gitu. Dia menggunakan one time password. Itu hebatnya karena dia ini sebenarnya bentuk komputasi yang paling sederhana itu bisa diimplementasikan di dalam chip card ini gitu. Ya kan? Ya, dia menggunakan one time password dimasukkan ke komputer lalu autentikasi. Proses ini membutuhkan inisialisasi SIM komputer dan smart card. Terus challenge response, dia juga bisa mendukung autentikasi berbasis challenge response. Seperti itu. Jadi makanya smart card ini dia relatif lebih aman dan peluangnya untuk dikembangkan protokol keamanan itu jauh lebih besar timbang kita menggunakan magnetic tape biasa gitu. Nah, selanjutnya adalah konsep autentikasi berbasis biometrik. Biometrik sesuai dengan namanya ada kata-kata bio, berarti dia menggunakan unsur biologis dari manusia. Nah, manusia itu misalnya seperti unsur biologisnya seperti apa aja? Ya, ada sidik jari, muka, iris mata, suara, terus apa lagi ya? Ya mungkin kurang lebih itu ya untuk biometrik ya. Jadi dia menggunakan karakteristik biologis setiap manusia yang pada dasarnya itu di mana-mana pasti unik, ya pasti unik. Nah, terus berarti bagaimana mungkin kita menggunakan karakteristik biologis tersebut sebagai sebagai media untuk autentikasi, sebagai informasi keamanan. Nah, jadi prosesnya pada dasarnya autentikasi biometrik itu prosesnya itu ada proses yang namanya capture. Ada proses capture. Jadi menangkap pola biometrik kita, entah itu sidik jari, entah itu iris mata, entah itu pola muka. Makanya biasanya ketika misalnya kita mau melakukan saat kita mau melakukan pendaftaran, registrasi biasanya untuk autentikasi berbasis biometrik ini kita harus beberapa kali merekam dulu kita punya pola biometrik. Ya, kita rekam sampai 10 kali. Biasanya kalau untuk jari pun bahkan biasanya harus 10 jari kita ini masuk semua. Nah, untuk muka biasanya semua mulai dari sorok depan, samping, kanan, atas, bawah kayak gitu itu semua harus masuk. Nah, agar memudahkan proses pembacaannya. Kenapa? Karena itu semuanya harus di-capture, lalu setelah di-capture itu diproses. Ya, di proses ini kebanyakan orang mikirnya bahwa data yang diambil itu adalah berupa gambar. Ya, jadi pola itu jadi seolah-olah biometrik kita ini kalau sidik jari kita difoto. Atau kalau untuk muka kita difoto. Sebenarnya bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu pola capture-nya. Banyak orang berpikir bahwa pola capture-nya seperti itu. Bukan. Lalu setelah di-capture, diproses, ya, di-convert. Nah, pada dasarnya yang disimpan itu adalah sekumpulan data matematis, data angka inilah nanti ya di-save, disimpan di database. Lalu ketika misalnya kita mau melakukan verifikasi, ketika kita misalnya mau melakukan proses login, nah kita di capture lagi data biometrik kita, lalu setelah di capture diproses dulu,
ya. Jadi proses dulu, baru di compare. Jadi yang di compare ini sebenarnya ada bukan pola biometriknya. Jadi ketika misalnya pola jari kita itu seperti ini, bukan. Jadi yang di compare itu sebenarnya adalah data matematisnya. Data matematis itu yang tersimpan dan hasil ekstrak dari tangkapan yang baru, nah saat proses verifikasi itu di compare. Kalau misalnya data matematisnya ini sama, baru dia dikasih otorisasi untuk mengakses layanan dari sistem. Jadi seperti itu cara kerjanya ya. Jadi baik itu fingerprint, mau muka, suara, semuanya itu pada akhirnya yang disimpan itu adalah data matematis, bukan data capture suaranya, data capture mukanya, data capture fingerprintnya, bukan seperti itu. Nah, sistem autentikasi berbasis biometrik ini berdasarkan karakteristik biologis. Jadi autentikasinya ada dua ya, ada yang statik, ada yang dinamik. Yang statik itu sidik jari, geometri tangan. Ya, biasanya ada kalau di film-film di scan tek, nah itu geometri tangan. Karakteristik wajah ya, face recognition, pola retina serta iris mata itu yang biasa pakai scanning mata gitu. Terus yang dinamik itu suara dan tanda tangan. Ya, kenapa dinamik? Karena suara ini kadang-kadang berubah-ubah dia. Kalau yang statik itu yang nggak pernah berubah-ubah itu adalah yang statik. Sejatinya cara kerja autentikasi biometrik berdasarkan teknik pengenalan pola, ya, pattern. Nah, pattern pola ini dikenali lalu dikonversi menjadi angka matematis kayak gitu. Jika dibandingkan dengan password atau token, biometrik adalah opsi yang jauh lebih kompleks dan lebih mahal, tapi dia opsi yang lebih cepat. Jadi lebih aman, cepat, tapi ya memang mahal karena algoritmanya, alatnya, prosesnya itu yang membuat dia itu jadi jauh lebih mahal. Makanya sekarang HP-HP zaman sekarang itu yang sudah canggih-canggih sekarang itu kebanyakan sudah menggunakan biometrik ya. Biometrik dia butuh sensor, dia butuh algoritma untuk memproses biometrik itu. Jadi itu bukan sesuatu yang murah dibandingkan HP-HP Android zaman dulu yang cuma pakai password atau PIN 4 angka, password pola itu jauh lebih murah. Oke. Nah, prosesnya sendiri, ini cara kerjanya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi biasanya kita dikasih user interface untuk melakukan scanning. Di awal biasanya kalau kita beli HP baru, biasanya disuruh merekam sidik jari untuk mengaktifasi, tapi kita juga diamankan dengan PIN. Jaga-jaga kalau misalnya sidik jari atau muka kita tiba-tiba nanti berubah pola, jadi kita nggak bisa masuk. Berubah pola itu gimana maksudnya? Kalau misalnya kayak jari kita ini tiba-tiba luka, nah itu pola sidik jari kan pasti berubah. Terus muka kita tiba-tiba misalnya janggutan atau muka kita habis kecelakaan, bentuknya agak berubah, itu kan berubah pola. Jadinya hal-hal asidentali seperti itu yang membuat kita nanti tidak bisa mengakses layanan di HP kita, padahal harusnya kita orang yang berhak. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, makanya biasanya fingerprint ini di belakang itu selalu ada alternatif PIN atau password ya. Nah, jadi biometric session kita di capture, dan itu pun bukan cuma satu jari ya, biasanya 10 jari, di capture, lalu fiturnya diekstrak. Nah, ini yang saya maksud seperti tadi, bahwa yang disimpan di database itu bukan foto atau tangkapan gambar dari biometrik kita, bukan, tapi biometrik kita itu akan diekstrak. Entah itu muka, entah itu sidik jari, semuanya itu diekstrak, lalu data-data yang berupa angka ini disimpan di biometric database. Ini ketika misalnya kita melakukan registrasi. Nah, ketika kita melakukan autentikasi seperti apa? Nah, sama prosesnya. Jadi ketika kita melakukan capture dulu, setelah kita di-capture, biometric sensor, lalu hasil capture-nya, pola yang ditangkap oleh sensor tersebut, lalu diekstrak. Ya, diekstrak gambarnya, lalu menjadi angka-angka matematis. Nah, itu disimpan sementara di memori, lalu algoritma akan mengambil data di database berdasarkan ID, ya, ID yang mau masuk, ID-nya itu diambil datanya, diambil data fitur biometriknya, lalu dibandingkan. Kalau misalnya sama, berarti dia diberikan otorisasi untuk masuk. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, proses cara kerja autentikasi berbasis fingerprint. Ya, ini bukan berbasis motif, ya, fingerprint. Biometrik. Nah, autentikasi berbasis biometrik ini ada macam-macam sebenarnya. Ada voice, ada retina, finger, iris, dan semakin pada gambar di depan ini semakin ke kanan, itu akurasinya semakin bagus. Dan semakin ke atas itu dia semakin mahal. Dan seperti kita lihat di sini, berdasarkan data ini bisa kita temukan, kita pahami bahwa mekanisme autentikasi berbasis biometrik ini yang paling akurat itu adalah
mekanisme autentikasi berbasis iris. Karena iris mata ini paling jarang berubah pola, dan iris mata ini dimana setiap orang itu pasti unik, nggak ada sama sekali yang sama iris matanya. Jadi dia betul-betul akurat. Cuma alat pembaca pola iris mata ini mahal, ya. Alat pembaca ini mahal sekali, costly. Jadi kadang-kadang pengadaan atau penggunaan alat biometrik, autentikasi berbasis biometrik khususnya iris mata ini hanya digunakan di tempat-tempat tertentu saja yang memang membutuhkan mekanisme autentikasi yang sederhana tapi sangat baik, ya. Sangat sederhana tapi sangat baik, sangat kuat, seperti itu. Nah, di sini kita tahu bahwa yang paling tidak akurat itu adalah suara, ya. Suara itu karena dia sifatnya dinamis, dan setiap manusia itu kadang-kadang gampang sekali berubah suaranya. Ketika misalnya dia sakit, atau mungkin dia pita suaranya sedang terganggu, itu dia pasti akan berubah suara, dan itu akan membuat dia tidak bisa mengakses otorisasi dari sebuah sistem. Dia tidak bisa menyelesaikan proses autentikasi dengan baik. Muka itu ternyata juga termasuk yang tidak akurat, yang paling tidak akurat. Tanda tangan termasuk tidak paling akurat karena dia dinamis, ya. Dinamis juga menggunakan tangan. Nah, yang paling sering itu, ya, digunakan itu adalah fingerprint. Nah, makanya sekarang teknologi berbasis autentikasi fingerprint ini banyak digunakan di perangkat-perangkat mobile, karena selain dia itu lumayan akurat, dia juga tidak mahal-mahal banget, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah teknik autentikasi berbasis remote user. Sebenarnya teknik autentikasi berbasis remote user ini bukan teknik autentikasi yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan teknik autentikasi yang sudah ada sebelumnya, itu password dan biometrik. Tapi dia ini biasanya ketika konsep autentikasi berbasis password dan biometrik tersebut dilakukan secara remote. Jadi dilakukan melalui link komunikasi. Jadi tidak langsung gitu loh, tidak langsung ke hostnya. Tapi kita membutuhkan link komunikasi dulu untuk terhubung ke server otorisasinya. Nah, biasanya kalau kita sudah memanfaatkan teknik link komunikasi seperti ini, biasanya kita punya kerawanan. Nah, yang rawan itu biasanya ketika terjadi serangan reply. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan mekanisme autentikasi ini, prosedur autentikasi kita itu akan sangat rawan terjadinya serangan reply. Serangan reply itu apa? Di mana penyerang mencoba menangkap transmisi pengguna, lalu mencoba masuk ke sistem melalui retransmisi pesan pengguna. Jadi serangan reply itu sangat rawan. Makanya kalau misalnya seandainya kita mau melakukan autentikasi, entah itu password maupun biometrik yang melibatkan link komunikasi secara remote, maka di sini kita perlu menambahkan mekanisme autentikasi baru untuk supporting, untuk pengamanan, yaitu autentikasi berbasis remote user. Jadi autentikasi berbasis remote user ini sifatnya supporting, pendukung. Ketika misalnya autentikasi berbasis password maupun biometrik ini dilakukan jarak jauh atau dilakukan secara remote, seperti itu. Tujuannya sudah jelas untuk menghindari atau melakukan countermeasure terhadap serangan replying. Nah, selanjutnya bagaimana prosesnya? Nah, ini proses autentikasi remote user tapi berbasis password, autentikasi password. Jadi protokol autentikasinya itu berbasis password. Nah, ini adalah cara kerjanya, ya. Ini cara kerjanya antara klien dan host. Nah, apa yang dilakukan selama proses autentikasi ini? Yang pertama itu biasanya klien itu akan mengetikkan dulu, hostnya itu saya itu siapa? Ya, username biasanya, ya, username. Kalau password kan biasanya menggunakan username. Saya itu siapa? Nah, username ini lalu dikirimkan ke host. Nah, setelah username ini sampai ke host akan menerima, oh, dia ini ngakunya si A, misalnya kayak gitu, ya. Lalu host di sini tuh dia akan membuat semacam dia akan menggenerate sebuah random number. Jadi dia akan menggenerate random number R, lalu dia akan membuat sebuah fungsi hash. Jadi fungsi hashnya itu yang menentukan host, yang menentukan hostnya, bukan kliennya. Jadi fungsi hashnya menentukan hostnya. Kamu kalau mau menghitung fungsi hash, pakai algoritma ini, pakai fungsi ini, kayak gitu. Terus di situ ada fungsi matematis f, ya. Fungsi matematis f ini untuk menghitung semuanya, nanti, ya. Jadi fungsi f, ibaratnya dia host ngirimin ke klien nanti fungsi f.
Jadi 3 ya, random number, fungsi hash untuk menghitung hash code-nya, lalu fungsi f. Ya, fungsi f ini untuk mengkalkulasi semuanya. Ya, semua data kredensial. Ya, semua data kredensial. Apa saja data kredensialnya? Ya, random number tadi yang dibuat oleh host, lalu hash code yang dihitung oleh fungsi hash yang digenerate oleh host, lalu password. Ya, password itu dimasukin ke hash function ya. Jadi sebentar. Jadi intinya dia menggenerate random number, fungsi hash, lalu fungsi f. Ya, fungsi f. Fungsi f ini untuk apa? Nanti kita lihat sebentar. Nah, selanjutnya dia mengirimkan 3 data itu ke klien. Nah, di sini klien yang sebelumnya itu sudah mengirimkan ID usernya, lalu di sini itu dia diminta untuk memasukkan password, ya, karena ini autentikasi berbasis password kan. Dia menggunakan berbasis password, maka di sini ada p-action. P-action itu artinya password. Nah, lalu di sini itu dia menerima 3 data ya, 3 data R, fungsi matematis untuk menghitung hash, lalu fungsi F. Nah, klien mereplay pesan yang dikirimkan oleh host itu dengan format, dia menggunakan dia pertama kali itu menghitung fungsi hash, ya, fungsi hash di mana yang menjadi parameter di dalam fungsi hash tersebut adalah password dari si klien. Nah, makanya ini ada H function, ada P. Jadi password menjadi parameter di hash function untuk menghitung hash code-nya berapa. Nah, jadi di sini tuh anggap aja nanti hash code ini. Nah, hash code. Lalu di sini tuh adalah R-action. R-action itu adalah random number yang tadi digenerate oleh host. Nah, jadi random number tersebut dan hash code tersebut menjadi parameter untuk diproses di dalam fungsi f. Nah, hasil pemrosesan fungsi f ini, nilai matematisnya, itu dikirimkan lagi ke host. Ya, dikirimkan lagi ke host. Lalu, host itu nanti akan menghitung, ya, berdasarkan user yang sudah ini, dia akan mengambil data passwordnya. Ini data password berdasarkan user. Nah, data password itu nanti akan dihitung dengan rumus yang sama seperti ini, ya, dengan rumus yang sama lalu dibandingkan. Apakah angkanya sama antara yang tersimpan di database dengan yang direply oleh klien. Kalau seandainya angkanya sama, maka autorisasi diberikan. Kalau seandainya angkanya tidak sama, maka autorisasi akan ditolak. Jadi begitu. Jadi bukan sekedar membandingkan passwordnya. Sekali lagi bukan seperti itu ya. Jadi ini itu biasanya ditambah lagi dengan mekanisme autentikasi passwordnya di belakang. Ya, intinya dia setelah ini nanti begitu di sini dia dihitung lagi dengan autentikasi berbasis password. Nah, nilai akhirnya itu nanti dibandingin di sini. Ya, seperti itu. Jadi dia sifatnya 2 kali. Jadi mekanisme autentikasinya itu terjadi 2 kali. Di hostnya itu terjadi autentikasi berbasis password, di komunikasi antar klien dan host ini terjadi autentikasi berbasis remote user. Jadi 2 kali, double gitu ya. Nah, ini kalau misalnya berbasis password. Kalau berbasis static biometrik bagaimana? Static biometrik itu data biometrik yang nggak berubah-ubah. Nah, jadi prosesnya diawali dengan proses yang sama, yaitu klien mengirimkan user ID ke host untuk identifikasi bahwa saya adalah si siapa, kayak gitu. Lalu setelah mengetahui itu, host akan menggenerate random number lagi, lalu host akan mengirimkan fungsi untuk enkripsi. Jadi di sini datanya nanti di-replay dengan menggunakan teknik enkripsi apa, itu yang tentukan host. Tergantung dari fungsi enkripsi yang dikirimkan oleh host ke klien. Jadi nanti di sini dikirimkan random number dan fungsi enkripsi E dikirimkan ke sini, lalu di sini itu dia ada B. B ini bukan password, bukan P ya, password ya. Kalau B ini biometrik data. Nah, biometrik data yang sudah diekstrak ya, biometrik data yang sudah diekstrak. Lalu di situ ada juga data biometrik D, data D. D ini biometrik device-nya. Jadi biometrik data, biometrik device. Jadi bukan cuma data biometriknya saja, tapi ada data biometrik device-nya juga. Device yang membuat biometrik data tersebut. Jadi ada 2. Nah, jadi random number yang didapatkan oleh klien, ya, random number yang didapatkan oleh klien, biometrik data, ya, biometrik data yang sudah diekstrak, lalu biometrik device, data terkait biometrik device, 3 parameter tersebut lalu dihitung dengan menggunakan fungsi enkripsi E. Jadilah ciphertext. Nah, ciphertext ini lalu dikirimkan ke host.
Nah, di ciphertext ini langsung di E-action-kan. E-action itu mesti di decode. Lalu di sini tuh dibandingkan ya, proses-prosesnya dibandingkan sama. Prosesnya dibandingkan apakah R-action-nya random number-nya sama, pola P-nya sama ya. P ini lalu Bluetooth biometric device-nya sama. Ya, jadi pola biometrik datanya sama, biometrik device-nya sama, lalu apakah random number-nya sama? Nah, kalau seandainya sama semua, jadi misalnya seperti ini ya, if R-action sama, random number-nya yang dikirim sama, baliknya sama, ya, terus biometrik datanya sama, ya, biometrik device-nya sama. Nah, kalau misalnya semuanya sama, 3 aspek itu sama, berarti dia diberikan otorisasi. Kalau tidak, berarti ditolak otorisasinya. Jadi gampangnya itu dia kalau menggunakan static biometrik ini, sistemnya itu ya host cuma menggenerate fungsi enkripsi. Jadi ibaratnya proses pengamanan antara klien dan host ini, komunikasi ini dia cuma mengandalkan algoritma enkripsi. Jadi data yang dienkripsi itu random number, data biometric device, dan data biometrik yang pola biometrik ya, itu dienkripsi lalu dikirimkan ke host, lalu pola tersebut, 3 hal tersebut disamakan. Jadi dia akan mengambil user berdasarkan user yang ada di sini, yang diambil itu adalah biometric device-nya. Jadi kalau pada saat kalau kita menggunakan static biometrik, yang tersimpan di database itu bukan cuma user ID, bukan cuma biometric data, tapi juga biometric device yang kita gunakan. Dan biometric data dan biometric device itu harus saling mengikat, engage. Ya, jadi kita nggak bisa login menggunakan biometrik kita yang direkam dengan menggunakan biometrik device A, login dengan menggunakan dengan menggunakan alat biometrik device B. Nggak bisa. Jadi biometrik device dengan data biometrik itu harus selalu saling engage. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Dia akan ngambil BTU ini, maksudnya biometrik data ya, biometrik data berdasarkan user yang diinputkan tadi di sini. Jadi konsepnya itu kurang lebih seperti itu. Ini berbasis static biometrik, selanjutnya berbasis dynamic biometrik. Nah, bedanya static biometrik dan dynamic biometrik. Kalau static biometrik itu dia polanya statik, jelas, dan tidak berubah-ubah. Kalau misalnya biometrik dinamis, dia itu konsepnya seperti sinyal. Ya, sinyal, karena dia itu biometrik kayak suara, warna, dia itu semuanya sinyal. Ya, semuanya sinyal analog, entah analog ataupun digital. Jadi dia bentuknya itu seperti sinyal, polanya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Diawali dengan klien mengirimkan user ID ke host, lalu host itu mengenerate random number, lalu dia mengenerate X. X ini adalah random sequence. Ya, seperti misalnya saya jelaskan sebelumnya bahwa dynamic biometrik itu bentuknya itu adalah sinyal. Entah itu sinyal analog maupun sinyal digital. Nah, dari sinyal ini nanti akan dipecah-pecah. Nah, akan diberi inisialisasi sequence. Nah, inisialisasi sequence ini, nomor sequence-nya itu berdasarkan dari random sequence yang ada di sini. Nah, ini sifatnya seperti challenge ya. Nah, terus berarti ini fungsi untuk melakukan enkripsi. Nah, jadi ketiga kredensial ini dikirimkan ke klien. Nah, di sini klien dia menggunakan biometrik sinyal tadi. Nah, lalu dikombinasikan dengan biometrik dengan sequence, maka dia akan jadi sebuah kredensial dinamik biometrik. Dinamik biometrik yang punya sequence sendiri. Nah, nilai sequence itu tidak mulai dari satu, tapi nilai sequence itu dia mulai dari random sequence yang sudah dikirimkan oleh host. Lalu di sini ada random number tadi yang sudah dikirimkan oleh host. Nah, semua 3 data ini lalunya itu masuk ke fungsi E. Fungsi E itu untuk dienkripsi menjadi ciphertext. Nah, kita lihat di sini bahwa fungsi E itu dia parameternya itu ada 2, R-action yaitu random number-nya tadi, BS ini artinya ekstrak pola dari dynamic biometrik yang artinya sudah dalam bentuk sinyal itu dipecah-pecah dikasih sequence ya, random sequence X. Berarti 2 data. Nah, ini nanti dikirimkan ke sini, lalu E-1 itu artinya fungsi E-nya itu diekstrak, dienkripsi, didekripsi.
Nah, di dekripsi lalu dia akan mengambil pola biometrik U dari apa? Dari database ya, berdasarkan user yang sudah dimasukin tadi di inputnya, nanti akan dicek semua. Jika ya dari data ini, jika random numbernya sama dengan yang dikirim sebelumnya, sama nggak? Dan X, random sequence yang balik kemari sama nggak dengan yang dikirim ke sana? Terus data biometriknya, ya data biometrik, dinamik biometriknya sama nggak dengan data dinamik biometrik yang tersimpan di database untuk user tersebut? Nah, sama nggak? Kalau misalnya seandainya sama, berarti otorisasinya diberikan. Kalau seandainya usernya tidak sama, data itu tidak sama ketiganya, atau ada salah satu saja yang tidak sama, maka otorisasinya tidak diberikan. Jadi, seperti itulah pola teknik autentikasi berbasis remote user, baik yang autentikasi berbasis password, static biometrik, maupun dynamic biometrik. Nah, selanjutnya ini adalah isu-isu keamanan pada autentikasi, user autentikasi berbasis pengguna, ya, ada macam-macam ya. Pola isu keamanan itu ada macam-macam pola serangan yang bisa dilakukan, seperti misalnya client attack, host attack, eavesdropping thief, copy, ya seperti itu ya. Contoh misalnya client attack di sini untuk autentikasi berbasis password, ya berarti dia melakukan penebakan password seperti itu. Ya, jadi untuk client attack, ya autentikasi berbasis token itu bisa seperti exhaustive search seperti itu. Nah, untuk biometrik biasanya false math, biasanya apa ya? Dicoba-coba disama-samain gitu ya untuk biometrik gitu. Jadi inilah adalah beberapa isu serangan terkait terkait autentikasi pengguna. Nah, ini selanjutnya ada replay Trojan horse. Ya, Trojan horse ini umumnya untuk baik itu untuk password, token maupun biometrik, pola serangannya sama. Ya, pola serangannya sama. Dia memasukkan Trojan horse untuk mengcapture data biometrik. Jadi ini yang paling umum dan paling gampang sebenarnya. Jadi paling gampang kita menggunakan satu teknik serangan, tapi kita bisa langsung mendetek dia itu, entah itu dia menggunakan password, token ataupun biometrik, kita bisa langsung mendapatkan data autentikasinya. Jadi kita nggak usah tahu dulu gitu. Kalau misalnya kayak menggunakan replay, kita harus tahu dulu nih, dia punya autentikasi, dia menggunakan autentikasi apa? Apakah password, apakah token, ataukah biometrik? Kalau seandainya dia menggunakan password, ya berarti teknik serangannya yang lain. Nah, kalau misalnya menggunakan Trojan horse atau menggunakan DDoS, itu gampang. Jadi apapun jenis autentikasinya, pola serangannya selalu sama, satu gitu ya. Nah, ini biasanya yang paling umum untuk isu keamanan terkait autentikasi pengguna itu adalah Trojan horse dan denial of service. Kenapa? Karena satu serangan bisa langsung mengidentifikasi tiga metode autentikasi yang digunakan. Baik, jadi mungkin itu pembahasan terkait materi autentikasi pengguna. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa memberikan tambahan ilmu baru untuk mahasiswa.